Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 109. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kami yaitu tugas laboratorium simulasi komputer dengan judul pemodelan pengelolaan food waste di jaringan grocery store dengan sistem dinamis menggunakan software Stella. Untuk anggota kelompok sendiri, ada saya, Fatima Devi Dausi, dengan NPM 2003 2010184, dan teman saya, Nanda Salsabila Soni Putri, dengan NPM 2003 2010185. Pengertian Stella. Stella merupakan perangkat lunak atau software yang menggunakan prinsip model dinamik dengan berorientasi objek. Kegunaan dari aplikasi Stella adalah dapat membantu mempelajari sistem dinamis tanpa menulis ribuan garis kode. Aplikasi Stella merupakan sebuah perangkat lunak yang digunakan untuk pemodelan berbasis flowchart. Fungsi software Stella. Software Stella berfungsi untuk menciptakan suatu model, dan dari model tersebut selanjutnya dapat dilakukan simulasi, analisis, dan komunikasi. Latar belakang. Food waste merupakan masalah serius yang sedang dihadapi banyak negara di berbagai belahan dunia, baik negara maju maupun negara berkembang. Statistik dunia yang dirilis FAO mencatat bahwa sekitar 1/3 dari total makanan yang diproduksi untuk konsumen hilang atau terbuang per tahunnya. Selain itu, dari aspek ekonomi, pemborosan pangan dari produk pertanian, termasuk ikan dan seafood, diperkirakan mencapai $750 miliar atau setara dengan produk domestik bruto negara Swiss. Oleh karena itu, fenomena food waste merupakan masalah yang harus segera dicari solusi praktisnya. Fenomena tingginya angka food waste di negara maju mungkin masih dapat ditoleransi. Namun jika fenomena ini terjadi di negara berkembang dengan tingkat kelaparan yang tinggi, maka menjadi hal yang sangat memprihatinkan. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dengan indeks kelaparan yang masih berada di level serius. International Food Policy Research Institute tahun 2017. Food waste tergolong sebagai fenomena baru yang belum banyak dikaji oleh para peneliti. Penelitian ini akan dilakukan di Indonesia yang masuk dalam kategori negara berkembang, khususnya di kota Surabaya. Jumlah pasar swalayan di Surabaya sangat banyak, dan jumlah penduduk kota Surabaya yang padat sangat mendukung pelaksanaan penelitian ini. Penelitian ini merupakan gabungan antara studi eksploratif dan pengembangan model. Studi eksploratif dilakukan di pasar-pasar swalayan ternama yang ada di Surabaya untuk mendapatkan informasi dan gambaran yang komprehensif mengenai fenomena food waste di tingkat peritel. Hasil studi eksploratif tersebut akan dibandingkan dengan hasil studi di negara maju yang telah dilakukan oleh Monau dan Gerpin tahun 2017. Keseluruhan informasi ini dari studi di tahap pertama tersebut dijadikan dasar untuk mengembangkan model yang dapat menjelaskan hubungan antar elemen-elemen yang terkait dalam fenomena food waste. Model tersebut diharapkan dapat membantu dalam usaha untuk mereduksi food waste yang ada. Studi kasus. Penelitian ini merupakan gabungan antara studi eksploratif dan pengembangan model. Penelitian ini melakukan pendekatan simulasi dinamik untuk menampilkan permasalahan yang ada. Dari coding grounded theory didapatkan bahwa kebijakan yang dilakukan toko retail di UK terdapat produk waste, yaitu dengan cara memberikan ke badan amal dan memberikan kepada karyawan. Sedangkan kebijakan yang dilakukan di toko retail di Surabaya terdapat produk waste, yaitu dengan cara melakukan proses ulang dan pemberian diskon untuk meningkatkan profit. Dengan permasalahan pada peneliti, lapangan tersebut akan dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mensimulasikan food waste selama 12 bulan agar dapat membandingkan hasil produksi makanan dengan permintaan makanan menggunakan software Stella. Hasil perbandingan ini nantinya akan digunakan untuk strategi perusahaan untuk memenuhi penjualan. Kasus. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan pada laporan tugas besar adalah dengan data-data sebagai berikut: presentase peningkatan penjualan, peningkatan penjualan, penurunan daya beli, konsumsi makanan, produksi makanan, komposisi penggunaan bahan baku, persiapan produksi, food waste, bahan baku rusak, presentase kerusakan, produksi food waste,
Presentase peningkatan food waste dan jumlah penjualan. Adapun data-data yang digunakan pada tahap pengumpulan data antara lain sebagai berikut: jumlah penjualan 159,74, waste 804,1, presentase penurunan 1%, presentase penjualan 17%, presentase peningkatan food waste 1%, dan presentase kerusakan 2%. Kesimpulan. Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan hasil grepet dapat dianalisa bahwa produksi selada mampu memenuhi jumlah permintaan selama 12 bulan. Hal ini ditunjukkan oleh garis grafik pada masing-masing variabel dengan penjualan sebesar 850, stok makanan bernilai sebesar 1.500, food waste sebesar 715, produksi makanan sebesar 805, dan konsumsi makanan sebesar 600. Sedangkan berdasarkan tabel PET, analisa bahwa jumlah penjualan makanan pada bulan Januari sampai Desember berbanding lurus dengan stok makanan. Hal ini dapat dilihat pada kondisi puncak, yaitu pada bulan ke-12, nilai pada tabel PET jumlah penjualan makanan sebesar 817,43. Stok makanan sebesar 1.431,61 dan food waste diperoleh sebesar 719,86. Artinya, dari produksi makanan mampu memenuhi jumlah penjualan dikarenakan jumlah penjualan lebih kecil dari stok makanan yang digunakan untuk proses produksi. Kedua, adapun variabel yang berpengaruh dalam peningkatan produksi food waste. Dalam hal ini berupa jumlah unit yang tidak terjual. Jumlah waste ini dipengaruhi oleh jumlah supply, jumlah terjual dengan harga normal, terjual dengan promosian ulang, dan terjual dengan diskon. Dengan adanya penurunan jumlah waste yang terjadi menunjukkan bahwa kebijakan yang dilakukan oleh toko retail untuk mengurangi jumlah waste yang sudah baik. Yang terakhir, penggunaan software Stella dalam penelitian kali ini mampu menyelesaikan permasalahan terkait dengan peramalan dalam perbandingan hasil produksi selada dengan jumlah permintaan dalam satu periode yakni 12 bulan. Pemecahan masalah dilakukan menggunakan analisis graph dan table PET. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Jadi di sini saya akan melanjutkan dari teman saya untuk pemrogramannya. Untuk aplikasi yang dipakai dari modul ini yaitu menggunakan software Stella. Langkah pertamanya, kita bisa klik model, lalu kita pilih stok di sini. Kita drag stok dengan sebanyak 3 kali. Lalu kita isi stok ini sesuai dengan studi kasus. Untuk studi kasus dari kelompok kami yaitu tentang food waste. Jadi di sini variabel yang mempengaruhi adalah persentase penurun jumlah penjualan. Lalu di sini kita isi dengan stok makanan. Lalu di sini kita isi dengan food waste. Itu kita bisa rapikan dari ketiga stok ini tadi. Lalu untuk langkah selanjutnya adalah kita pilih flow dan kita langsung drag ke kiri. Untuk yang sebelah kiri juga sama, kita pilih flow langsung kita drag ke kiri. Lalu kita isi flow di sini dengan peningkatan penjualan. Lalu ini kita isi dengan penurunan daya beli. Kita bisa rapikan. Setelah itu kita pilih converter sebelah sini dan converter di sebelah sini.
kita bisa isi dengan variabel yang mempengaruhinya, yaitu persentase penurunan. Dan di sini persentase peningkatan penjualan. Setelah itu kita bisa lakukan ada action connector dari sini ke sini. Lalu untuk ini dari sini ke sini, dan ini ke sini. Jumlah penjualan ke peningkatan penjualan. Lalu dari ini ke sini, dari sini ke sini. Untuk langkah selanjutnya dari kedua dan tiga ini juga sama sesuai dengan langkah yang di atas, tinggal menyesuaikan saja variabel apa yang mempengaruhinya. Lalu untuk jadinya adalah seperti ini. Jadi di sini ada persentase penurunan. Persentase penurunan kita isi dengan angka 0,01. Lalu untuk penurunan daya beli, di sini ada rumus yaitu persentase penurunan dikalikan jumlah penjualan. Lalu untuk jumlah penjualan, di sini kita isi sesuai dengan data yaitu 159,74. Lalu untuk peningkatan penjualan, kita isi dengan rumus yaitu persentase peningkatan penjualan dikalikan jumlah penjualan. Lalu untuk persentase peningkatan penjualan, kita isi dengan sesuai data yaitu 0,17. Lalu untuk stok makanan, kita isi dengan rumus yaitu produksi makanan. Untuk konsumsi makanan, rumusnya yaitu stok makanan dikurangi jumlah penjualan. Untuk produksi makanan, yaitu rumusnya komposisi penggunaan bahan baku dikalikan dengan food waste. Lalu untuk komposisi penggunaan bahan baku, kita isi dengan sesuai data, yaitu 1. Lalu untuk food waste, kita isi dengan data, yaitu 804,01. Untuk bahan baku rusak, rumusnya sendiri, yaitu persentase kerusakan dikalikan dengan food waste. Lalu untuk persentase kerusakan diisi dengan angka 0,02. Untuk produksi food waste, rumusnya itu sendiri yaitu persentase peningkatan food waste dikalikan dengan food waste. Lalu untuk persentase peningkatan food waste diisi dengan data yaitu 0,01. Lalu apabila semua data sudah diisi, kita bisa melakukan run. Lalu di sini data untuk grepet-nya itu sendiri terdapat select yaitu variabel-variabel yang mempengaruhinya yaitu jumlah penjualan, food waste, stok makanan, produksi makanan, dan konsumsi makanan. Lalu kita bisa klik OK. Lalu untuk table path-nya sendiri, untuk variabel yang mempengaruhi yaitu jumlah penjualan, food waste, stok makanan, konsumsi makanan, dan produksi makanan. Lalu kita klik OK. Setelah itu kita bisa run. Lalu kita klik run spec. Untuk run spec-nya itu sendiri dari from 1 to 12. Unit of time-nya mon. Run modenya normal dan interaction modenya normal. Lalu bisa kita klik OK. Lalu kita bisa run. Untuk run itu sendiri berarti program di sini terdapat 2, yaitu grepet dan tablepad. Untuk grepet-nya seperti terlihat, dan untuk tablepad-nya sendiri seperti terlihat di layar. Untuk tablepad sendiri ada jumlah penjualan, food waste, stok makanan, konsumsi makanan, dan produksi makanan. Jadi sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.